Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada pagi dan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga telah dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah bersama anggota Polres Padang Panjang, anggota Polres Tanah Datar. Izin kemudian, jadi dan juga pagi ini ada gerakan dari Polres Tanah Datar, yaitu gerakan sholat subuh berjamaah. Dan sejogjanya pagi ini Pak, subuh ini ada dua kegiatan. Ada kegiatan kami, yaitu masjid itu sudah perlengkap, yaitu subuh berkah. Namun demikian karena kemarin ada telepon dari salah satu anggota dari Polres, mohon besok Pak Polres mau hadir di masjid raya ini. Nah, kita konfirmasi dengan Pak Ustaz kita, Ustaz Khairul Anwar, boleh kan? Boleh Pak? Ya. Terima kasih dan beliau juga hadir. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kapolres Tanah Datar beserta rombongan dan jajarannya, kemudian pada Pak Wali dari hadir kemarin juga Ustaz Telepon juga. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Lima Baun, dan tidak lupa kepada Pak Ustaz Khairul Anwar yang kami hormati. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Polres yang baru. Sudah berapa hari Pak? Sudah 7 hari di Tanah Datar ini. Kemudian inilah keadaan masjid kita Pak, masjid tertua di Tanah Datar. Mungkin Bapak malu melihat masjid biasanya lantainya keramik, ini papan semua kandang. Alhamdulillah tiang-tiangnya sebanyak 121 buah tiang, ini ada maknanya. Kemudian jendela 28, dan untuk naik ke atas itu ada tangga 99, yaitu dimaknakan dengan Asmaul Husna. Nah ini tiang ini masih ori Pak. Mungkin kalau Bapak di Jawa itu ada masjid yang menyerupai seperti ini, itu masjid yang di Demak, lebih kecil, ukuran masjid 25 kali 25 masjid kita ini. Ini yang demikian saja Bapak Ibu, Pak Polres, kita tidak memperpanjang waktu dan kita mintakan tausiah penyampaian dari Bapak Kapolres. Kemudian ada himbauan Kamtibmas. Untuk itu pada Pak Polres kami persilakan waktu dan tempat. Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanahu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Yang saya muliakan Bapak Pengurus Masjid Ketua DKM, Pak Ustadz, Alim Ulama, Asatid, Didi Mama, Wali Nagari, tokoh adat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota Polres Tanah Datar yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan karena masih diberikannya kita ini kesempatan, nikmat yang begitu besar, apalagi nikmat yang sebetulnya nikmat iman. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang kepada kita ini, maka hari ini kita tidak jadi dalam beriman pada Gusti. Dan pastinya akan berat nanti di hari kiamat. Dan yang kedua, salam senantiasa kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Bapak yang mulia, sebenarnya bukan ceramah, bukan ceramah, hanya ustaz di sini. Kualat saya nanti. Tapi Bapak yang mulia, kedatangan kami di sini sebenarnya mau berbagi fikir, Bapak Ibu. Berbagi fikir, berbagi kerisauan. Kalau hari ini kita lihat karena masyarakat kita, kalau dari segi kepolisian ini tidak sedang baik-baik saja, Ustaz. Tidak sedang baik-baik saja. Kemarin, hari Senin kemarin kami ke Polda. Bapak Kapolda merilis tangkapan narkoba 495 orang. 495 orang ditangkap dalam waktu 4 bulan. 495 orang ditangkap dalam waktu 4 bulan. Dalam 1 minggu saya masuk, Pak Ustaz, saya laporkan kepada Bapak Ibu. Dalam 1 minggu itu ada 3 orang di Polres. Karena masih ada data. Total seluruhnya ada 17. Tambahan 1 minggu kemarin waktu saya masuk sampai sekarang itu ada 3 orang. 2 orang diantaranya membawa barang bukti seberat 11,5 kg. Saya tanya sama Pak Kasat Narkoba, Pak Kasat, kalau 11,5 kg itu dipakai rame-rame, kayak nano-nano gitu, Ustaz. Pakai rame-rame, asiknya rame-rame gitu ya. 11 kilo itu kalau dipakai rame-rame bisa buat berapa orang? Dia mengatakan 1 batu sangkar itu habis, Pak. Yang tertangkap kemarin. Dan 2 diantaranya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama di tahun 2017. Dan satu diantaranya itu umurnya 50 tahun. 50 tahun, Pak. Masya Allah, 50 tahun. Dia menjual kepada anak-anak kecil. Menjual kepada anak-anak keponakan kita. Belum lagi tahanan yang lain, Pak. Di situ ada yang ngambil motor, ada yang dia menipu, segala macam tadi penjara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi melihat keadaan hari ini, Pak, balap motor, mohon maaf, LGBT, kemudian perkara-perkara yang lain, kenakalan remaja. Sebenarnya ini tanggung jawab siapa? Bapaklah Polda, Bapaklah selaku polisi Polda. Oh iya betul, secara tugas pokok memang kami bertanggung jawab. Tetapi masalahnya apakah ini akan menyelesaikan masalah? 2 diantaranya yang tidak saya ceritakan kepada Bapak Ibu. 2 diantaranya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama di 2017. Jadi kira-kira di penjara yang 2017 itu menyelesaikan masalah tidak? Mengulangi. Jadi kalau bisa kita bahasakan sebenarnya pemidanaan tidak akan membuat seseorang mengulangi menghentikan perbuatan. Kalau dalam bahasa agama kita, tidak akan tobat itu orang Bapak ya Ustaz kalau di penjara. Malah justru nanti lebih canggih. Yang tadinya maling ayam jadi maling motor, yang tadinya maling motor jadi maling mobil. Lebih pintar. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau secara anatomi, maka polisi ini bekerja di dalam ranah-ranah dia digilir saja, bukan dibunuh. Kalau yang seperti ini model ambil tangkap, dikira kalau ada kejahatan terus tangkap, saya senang. Ya, secara pengungkapan ya begitu. Agak senang, tetapi tidak senang sama sekali. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan masalah. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya yang tertangkap itu 3 orang atau saya, hari Senin besok anak saya menikah, hari Sabtu siang saya ditangkap sama polisi. Kira-kira Pak, besok Senin anak saya menikah nggak Pak? Nggak jadi menikah, betul saudara. Nggak jadi menikah. Istri saya besok hari Minggu, besok hari Ahad berani ke pasar tidak? Tutup buka. Anak saya besok berani ke sekolah tidak Pak? Kecil-kecil tidak. Jadi sebenarnya ketika seseorang ditangkap polisi maka hancurlah seluruh keluarga. Betul ya?
yang bersangkutan, itu bapaknya di mana? Di mana Pak? Di rumah. Bapaknya di penjara. Bukti fakta real bahwa ketika seseorang laki-laki atau bapak atau siapapun itu, ketika dia di penjara, bakal menghancurkan keluarga. Maka saya secara pribadi juga senang kalau ada orang penjara. Nggak senang. Maka atas tidak sehatnya masyarakat kita hari ini, siapa yang bertanggung jawab? Kalau polisi hanya bisa nangkap, masuk ke penjara, lama-lama penuh juga itu. Beban negara bertambah karena ngasih makan, Pak. Tapi masalah tidak selesai. Coba sekarang bagaimana sama-sama kita pikir siapa yang bakal menyelesaikan masalah itu? Siapa yang bakal memikirkan anak dan kemenangan kita? Siapa? Maka Bapak Ibu yang dimakan Allah bukan hanya tugas ustaz yang memberikan ceramah, bukan hanya tugas polisi yang hanya nangkap saja, tetapi seluruh orang, terutama orang beriman. Seluruh orang, terutama orang beriman. Man ra'a minkum munkar. Barang siapa di antara kalian, kalian itu siapa? Bukan hanya polisi, bukan hanya ustaz, bukan hanya pimpinan, bukan hanya imam. Setiap orang yang beriman, kalau melihat kemungkaran maka dicegah. 3 dicegahnya. Biadihi, bilisanihi. Itu tugas untuk siapa? Tugas untuk setiap kita yang ada di dalam masjid. Nah sekarang masalahnya bagaimana caranya kan begitu Bapak Ibu. Bagaimana caranya untuk kita ini orang beriman menyelesaikan masalah? Pak, mohon maaf begitu ya. Ini pagi-pagi sudah diajak berpikir berat ini. Sudah diajak berpikir berat. Biasanya nyampein agama gitu. Tapi ini sudah kayak ditakut-takutin ini. Jangan-jangan soalnya tuh jangan-jangan di jorong kita, tetangga kita ada seperti itu. Kemarin kami berbicara dengan mahasiswa tanggal 30 Mei, ya 30 April, malam sebelum 1 Mei. Kami berbicara dengan mahasiswa dari berbagai macam kelompok mahasiswa. Mereka mengatakan Pak, yang bakal kemarin tangkap itu tetangga jorong saya. Bisa jadi hari ini yang kemarin disampaikan di Masjid Tambah, hari ini kejahatan narkoba, kejahatan apapun itu seperti api dalam sekam yang bisa jadi itu tetangga kita. Nah sebenarnya gampang caranya untuk mengatasi Bapak Ibu ini. Sebenarnya gampang. Orang beriman itu sudah dikasih senjata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan Nabi SAW untuk mengidentifikasi dan mencegah kejahatan. Apa itu? Kembalikan setiap orang ke masjid. Senjatanya itu. Kembalikan setiap orang ke masjid. Karena apa? Setiap orang ke masjid, apalagi mereka yang bisa menjaga sholat fardunya, apalagi sholat subuh dan sholat isya, maka dia akan terbukti dan yang mengecap, yang menilai langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan olehmu bahwa apabila dia bolak-balik mudik ke masjid dan ke rumah, maka sungguhnya dia orang beriman. Dan orang beriman pasti akan menjauhi dengan maksiat. Maksiat identik dengan gangguan kata. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah ini siapa? Orang beriman. Maka kembalikan setiap orang ke masjid. Kira-kira Bapak Ibu yang mulia, kalau sholat subuhnya masjid ini sama seperti sholat hari Jumat, kira-kira lingkungan kita ini aman tidak? Aman tidak Pak? Kira-kira kalau masjid kita ini sholat subuhnya seperti sholat hari raya Idul Kurban, itu lengkap. Kira-kira aman tidak? Aman. Kalau subuh yang sangat berat saja mereka sudah bisa menjaga tanpa harus ada embel-embel, aku harus mau datang pagi.
bencana. Jadi kembalinya setiap orang beriman masuk ke dalam masjid akan menyelesaikan masalah, baik masalah kamtipmas maupun masalah kebencanaan. Walau ala qura amanu wa taqaw fafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu kampung dia beriman dan bertakwa kepada Allah Taala, maka Allah Taala akan jadikan kampung tersebut, Allah berikan kampung tersebut keberkahan dari atas dan keberkahan dari bawah. Yang atas dari berkah, yang bawah jadi berkah. Kenapa hari ini yang hujan jadi bencana? Kenapa hari ini hujan jadi longsor? Kenapa hari ini ada bencana, ada gempa bumi? Di balik karena syarat beriman dan bertakwa yang tidak ada dalam kampung. Ini Allah sendiri. Jadi masalah kamtipmasnya akan selesai, masalah bencananya akan selesai kalau penduduk dalam satu kampung, satu negara, satu kabupaten seluruhnya beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa indikasinya beriman dan bertakwa? Mereka semua ketika azan berkumandang dipanggil oleh Allah Taala datang bersih. Pak, kalau kita punya anak, Pak, Bu, kalau kita punya anak, nah kesini, dipanggil satu kali nggak datang, dipanggil dua kali nggak datang, dipanggil 5 kali nggak datang. Apa yang kita ucapkan, Pak? Telinga kamu itu di mana, anak? Kalau dipanggil-panggil nggak datang, wah, kalau di Jakarta, Pak, mohon maaf, banyak mata dasar setan. Kalau anaknya setan, bapaknya iblis saja. Karena dipanggil nggak datang, maka marah dia. Nah hari ini banyak sekali fenomena-fenomena yang cukup bisa menjelaskan kenapa Allah marah. Kenapa Allah turunkan gerakan bumi, goyang-goyangkan bumi. Kenapa Allah turunkan mengeluarkan perintangan lahar untuk keluar dari dan akhirnya menghampiri orang-orang begitu. Kenapa Allah turunkan itu semua? Bisa jadi meskipun Allah arahnya bisa jadi Allah berikan peringatan karena marah. Allah perintahkan alam untuk bergerak. Sudahlah, tanah kamu yang sedikit berikan peringatan itu. Maka Bapak Ibu ya, syaratnya adalah bagaimana setiap kita kembali ke masjid. Maka paling bagus kita bersama-sama mengusung tema kembali ke surga Allah. Kalau dulu yang mengatakan robohnya surga, sekarang kita ganti. Kita dukung yang kita perbaiki dia kembali ke surga Allah. Meskipun surga kami surga yang sudah tua, umurnya berapa? Hah? 300 tahun kembali ke surga. Sepakat Bapak Ibu? Nah sekarang caranya bagaimana supaya mengembalikan setiap kita ke surga? Kenapa harus dikembalikan ke surga? Karena memang bengkel manusia itu di surga. Betul Pak ya? Betul. Nabi SAW sabdakan apabila baik dalam satu badan manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik-baik seluruhnya, kalau bisa dia buruk-buruk seluruhnya. Yang bisa menentukan perbuatan manusia itu hati. Kata Nabi, dialah hati. Jadi hati akan bisa menjadi raja. Kalau raja memerintahkan buruk-buruk, kalau raja memerintahkan baik, maka sebagian itu menjadi baik. Pelaku kejahatan, baik atau buruk Pak? Buruk. Muaranya dari mana? Karena sakitnya hati yang bersangkutan. Baiknya kita bisa ke masjid ini karena hati kita insya Allah ada yang disebut dengan keimanan, maka diberitakan as-sholatu khairun minan naum, langsung
badan kita ini ada dua, jasmani sama rohani. Kalau jasmani rusak dibawa kemana Pak? Dibawa ke klinik, dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit. Siapa yang perbaiki? Dokter. Nah kalau rohani kita yang sakit, siapa yang perbaiki? Allah. Di mana? Di rumahnya. Kan itu logis. Apakah ada bukti fakta sejarah bahwa Allah bisa memperbaiki orang? Karuserinya Allah, pahamnya Allah bisa. Dengan caranya siapa? Dengan treatmentnya baginda Rasulullah SAW berdasarkan Quran dan hadis. Dan sedangkan falsafah itu ada satu-satunya di dunia di sini. Ada yang bisa cara bisa di kita bawahnya Quran dan sudah selesai masalah. Tapi hari ini kita tidak tahu caranya. Bagaimana caranya? Gampang saja loh. Kita ambil caranya yang dulu dikerjakan Nabi, kita copy, kita pastakan Nabi. Apakah fakta itu terbukti? Terbukti Pak. Ada satu orang yang paling jahat di muka bumi menurut versinya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan versinya kita. Kalau versinya kita ini orang paling jahat itu orang melanggar hukum. Dikasih sosial media siapa orang paling jahat? Orang melanggar hukum, orang membunuh orang. Kalau versinya Allah Subhanahu Wa Taala, orang paling buruk itu. Salah satu indikatornya adalah orang yang ingin membunuh Nabi dan orang yang terbunuh dengan tangannya Nabi itu yang terbunuh. Ada Pak? Ada. Salah satu contohnya namanya Umar bin Khattab. Umar ini ingin membunuh Nabi. Tapi karena ada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada treatment dari Rasulullah SAW, ini orang menjadi orang terbaik versinya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa buktinya? Mari saya tanya sama orang-orang, buktinya Pak Umar masuk surga, Bapak udah pernah masuk surga? Itu bukti yang secara tebak-tebakan iman begitu. Tapi kalau fakta historisnya, fakta sejarahnya adalah Umar menjadi orang terbaik adalah lihat sekarang makam beliau ini. Beliau dimakamkan di mana? Di samping Rasulullah SAW. Dan satu hadis mengatakan, diriwayatkan bahwa kalaulah ada Nabi setelah aku kata Nabi, maka Umar lah. Ustaz kalau salah tadi koreksi. Walau tadi saya. Dengan caranya Nabi, dengan mengembalikan setiap individu kepada ketaatan pada Allah Taala, beriman dengan sesungguh-sungguhnya, dengan dikembalikan ke masjid, maka satu orang yang paling buruk menjadi orang paling baik. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa tidak kita ambil cara? Nggak usah pakai seminar, nggak usah pakai simposium, nggak usah pakai penelitian Pak. Itu cara paling terbagus. Bapak saja Pak, saya penyupir dari Padang, belum tahu namanya batu sangkar di sana, belum tahu namanya batu sangkar. Kira-kira apa yang saya lakukan kalau saya nyupir dari Padang mau ke batu sangkar? Apa yang saya lakukan? Buka Google Map. Apakah ketika saya buka Google Map saya berani belok kiri dan belok kanan tidak sesuai dengan arah Google Map? Tidak berani, pasti tersesat. Itu saja sudah menggambarkan Pak. Kalau mau kita menjadi orang baik, pakai caranya Nabi, nggak usah kanan, nggak usah kiri. Lihat Quran, lihat hadis saja Ustaz. Ustaz hadisnya bagaimana, Qurannya bagaimana? Dulu cerita sahabatnya bagaimana? Selesai Pak. Maka hari Bapak Ibu ya, kembalikan setiap orang kondisi. Karena apa? Hari ini umat dalam keadaan jahil. Jahiliyah sama seperti zaman dulu. Tapi kata beberapa orang, termasuk saya juga, kalau misalnya tentang apa zaman jahiliyah ini zaman apa sih? Zaman kebodohan. Saya sepenuhnya tidak setuju. Karena jahiliyah itu bukan bodoh. Jahil itu bukan bodoh. Coba kita katakan anak jahil itu. Apakah dia bodoh? Bahkan kadang-kadang pintar. Jadi yang disebut dengan jahil itu tahu tetapi sengaja. Tahu tetapi
belum menyelesaikan masalah. Karena apa? Caranya bagaimana? Menolong Pak, bikin WhatsApp, Pak, hati-hati, jangan gitu, jangan RTK. Bisa Pak? Kan orang berbuka sama orang tua. Nggak bisa. Ditepok-tepok, Bu, awas, ada kereta sebelah lagi mau lewat. Bisa? Hah? Nggak bisa. Buta sama tuli. Yang ada kalau bapak dan ibu kerjakan itu, bapak dianggap gila. Bapak sama ibu ini sudah tahu nih ada orang buta sama tuli, nggak ditolong, dikirim di WhatsApp atau ditepok-tepok, bapak gila. Nggak tahu caranya bapak ini. Betul Pak ya? Bagaimana cara paling tepat? Datang ke sana, jangan ditarik dulu, nanti marah. Datang ke sana, pegang tangannya, dielus-elus punggungnya, pelan-pelan diangkat, dipindah. Betul Bapak Ibu? Itulah mantra minggu mungkar. Jangan ditarik. Iya, tapi pelan-pelan diangkat. Ditarik nanti nggak pukul. Maka dengan cara yang baik. Sepakat Pak ya? Jadi sekarang kenapa kita harus turun door to door? Kalau Ustadz saya ini tidak bisa Pak. Di Tanah Datar ini ada 452 masjid. Saya datang satu kali subuh, satu hari saja sudah 1 tahun saja. Ustadz setiap mungkin 2 minggu sekali. Kalau Ustadz juga disuruh putar-putar juga nggak sanggup ya. 1 hari nggak cukup ya. Itu saja. Karena apa coba sekarang Pak kita pikir-pikir. Kalau saya tanya sama ketua DKI, Pak, jumlah laki-laki balik yang harusnya ketika azan berkumandang masuk dalam masjid jumlahnya berapa? Belum tahu Pak. Nah, ini adalah PR kita sama-sama. Jadi Bapak Ibu yang mulia, mulai hari ini saya usulkan konsep yang disebut kembali usul yang pertama, mengenali berapa jumlah laki-laki balik terutama. Karena yang wajib naik bahasanya begitu. Ya sudah ya, mau dikoreksi. Yang bisa berpotensi untuk menyelesaikan masalah adalah laki-laki beriman. Kalau ibu bisa sunat masuk ke dalam masjid, sama seperti targetnya, hitungan kasarnya seperti sholat dari Jumat. Berarti itulah sebenarnya yang bisa masuk ke dalam masjid. Caranya gampang Bapak Ibu. Dibagi kanan kiri masjid segala macam, perimeternya ketemu, lingkarannya dihitung berapa jumlah kakak, dihitung jumlah laki-laki. Itulah real fakta, real angka daripada laki-laki yang harusnya masuk ke dalam masjid. Insyaallah Pak ya, betul nggak? Nah, nanti suatu saat akan saya undang pengurus masjid. Berapa Pak jumlah laki-laki Pak? Sudah ketemu belum? Sudah Pak. Berapa jumlah 1472? Berapa persen yang sudah Bapak kerjakan door-to-door sehingga akhirnya mereka masuk masjid? Alhamdulillah Pak, sudah 1472 semuanya masuk masjid. Masya Allah. Apa yang Bapak kerjakan? Kami setiap hari bagi tugas 20 orang, besok mengajar 20 orang. 20 orang masuk ke dalam masjid, ditambah yang diajar menjadi 40 orang. 40 orang besok kita bagi tugas mendatangi Bapak Ahmad, Bapak Fauzi, Bapak ini, sehingga akhirnya 40 menjadi 80. 80 di minggu ketiga kita sudah capai 1000. Di 1000 sudah minggu ke sekian kita sudah capai dan kita lakukan 100 laki-laki balik 100%, semuanya sudah masuk ke dalam masjid. Bapak dan saya juga harus memiliki usaha yang seperti ini. Apalagi ibu doanya paling kuat. Kata ulama kita ini, seorang wanita soleha, dia doanya sekualitas sama seperti kualitas doanya 70 orang wali. Wali Pak, bukan dia, bukan ustaz, wali. Kalau saya wali murid, kalau ibu-ibu di wali betulan, udah angkat tangan Pak, selesai tanpa hijab ke atas sana. Maka ibu juga harus doa. Ya Allah, bagaimana setiap laki-laki balik yang diajak suami saya masuk ke masjid, seluruhnya bisa masuk ke dalam masjid. Salam ya, doakan ini kampung, supaya kampungnya sama seperti kampung Madinatul Munawwarah. Berarti udah tanda-tanda gitu. Lalu yang mulia, Bapak Ibu ya, saya lanjutkan. Kenapa kita harus kerjain seperti ini? Karena ini kerismanya Nabi, Bapak Ibu yang mulia. Coba ketika Nabi mau meninggal, Nabi bilang apa, Bapak Ibu? Mati. Pak, Bu, kalau Nabi saja setiap hari memikirkan umat,
umatnya mikirnya apa Pak? Umat juga dong. Betul Pak ya? Betul Bu ya? Coba Bu, analoginya. Saya katakan orang Jakarta, Bapak orang Padang. Saya punya klub namanya sepak bola namanya Persija. Kaosnya warnanya apa Pak? Oranye. Oranye. Begini kalau Persija, FIFA Persija, Jackmania begini. Kalau di sini namanya Semen Padang, betul Pak ya? Warna kaosnya apa Bu? Merah. Ya Ibu jadi tahu kalau Bapak nonton bola boleh lah sekali-kali. Semen Padang. Semen Padang sama Persija tanding Pak di Gelora Bung Karno sana. Bapak datang, saya datang. Saya teriak apa Pak? Hidup Persija. Bapak sama Ibu teriak apa? Hidup Semen Padang. Bapak pakai kaos merah, saya pakai kaos oranye. Bayangkan ketika saya datang ke GBK, saya teriak hidup Persija, tapi kaos saya warna merah. Apa yang terjadi? Insya Allah saya pulang nggak selamat, diinjek-injek Pak, sambil diteriaki pengkhianat. Tangannya begini teriaknya hidup Persija, tapi kaosnya merah. Atau sebaliknya, kaos saya warnanya oranye, tapi teriaknya hidup Semen Padang. Sama Pak, insya Allah pulang nggak selamat itu. Itu masalah baju sama masalah teriakan berbeda. Dibilang pengkhianat, mati Pak. Nah coba bayangkan kalau dulu Nabi SAW berpikir tentang umat, hari ini kita tidak berpikir tentang umat. Kira-kira nanti kalau ketemu sama Nabi, Nabi bilang apa sama kita? Maka Bapak yang mulia, ini tugas kita. Satu saja orang tidak sholat ke masjid, maka menjadi pikir kita. Satu orang loh tidak sholat dengan sengaja, meninggalkan sholat, maka dia akan duduk di neraka selama satu hukum. Satu hukum 80 tahun, 80 tahunnya dikalikan 80 tahun hari di akhirat. Duduk di halte Pak selama 8 jam, udah nggak kuat Pak. Apalagi duduk di atas bara api neraka selama satu hukum 80 tahun akhirat Pak. Dan mungkin itu anak kemenangan kita, dan itu mungkin tetangga kita, anak kita yang paling kita cintai. Masa didiamin gitu aja? Pak, urusan sholat nggak sholat urusan masing-masing Pak. Yang penting saya sholat, anak saya sholat, keluarga saya sholat, istri saya sholat, kemenangan saya sholat. Yang lain urusan lain. Nggak bisa Pak. Orang Islam nggak bisa begitu. Orang Islam nggak bisa begitu Pak. Karena nabinya memikirkan seluruh orang Islam. Bapak Ibu yang mulia, ini Pak, kita kumpul begini, ada 10 orang datang ke sini menghadap kepada Pak Ustadz, menghadap kepada Ketua DKM dan mengatakan, Pak, saya nggak akan merusak masjid ini. Saya nggak akan merusak masjid ini. Tapi saya mau minta izin, saya mau memotong tiang masjid. Yang jumlahnya berapa tadi? 121. Saya minta izin hanya memotong 121 tiang. Boleh Pak? Boleh Bu? Kenapa? Hah? Karena kan roboh. Saya nggak akan merobohkan masjid. Saya nggak akan merusak kaca, nggak akan ngambil kayu. Tapi saya hanya izin memotong tiang masjid yang jumlahnya 121. Boleh? Karena kalau dipotong tiangnya roboh dengan sendirinya. Loh, Bapak emang yang punya masjid ini? Kok ngelarang-larang saya? Ibu yang punya masjid ini kok ngelarang-larang saya? Kita akan jawab, Pak, nggak boleh karena ini masjid kami, ini surau kami, tempat kami bertemu, tempat kami beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami harus jaga, ini tanggung jawab kami bersama. Betul Bapak Ibu? Sekarang Bapak Ibu yang mulia, Nabi sudah sabdakan, barang siapa dia sholat dia menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat dia merobohkan tiang agama. Apakah masih pantas kita mengatakan nafsi-nafsi Pak? Yang sholat saya, yang penting saya, yang penting keluarga saya, orang yang sholat terserah. Di mana keimanan kita? Sepakat Bapak Ibu yang mulia? Maka hari ini bagaimana caranya kita kembalikan setiap orang kembali ke surau? Salam ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bukan ceramah, agak ahlinya ini saya kuatkan. Tapi bagaimana kita memiliki risau dan berpikir bersama Allah. Nah, nanti caranya gampang. Nanti caranya seperti itu bagi tugas. Mungkin kita nanti bermusyawarah Pak, boleh. Nanti kita harus tetap kita kontrol. Tidak bisa kebijakan apapun untuk menyelesaikan masalah Kartimas, masalah bencana, masalah apapun kecuali yang berperan langsung adalah orang-orang yang beriman membawa setiap orang pergi ke masjid. Masjid surau adalah tempat di mana menyelesaikan setiap masalah. Kalau orang sudah beriman Pak, kalau orang sudah beriman selesai masalah. Yang kaya nggak bikin masalah, yang miskin nggak bikin masalah, yang muda nggak bikin masalah, yang tua pun nggak bikin masalah.
Yang sehat gak bikin masalah, yang sakit pun gak akan bikin masalah kalau caranya setiap orang memiliki iman yang sempurna kepada Allah SWT. Yang terakhir, kenapa harus kita kerjakan? Kenapa harus kita kerjakan? Karena zaman dulu Nabi SAW juga mengerjakan hal seperti itu. Meskipun ada tantangannya. Tantangannya apa? Orang yang menolak. Betul Bapak Ibu ya? Ada yang menolak. Ada yang menolak. Namanya Abu Jahal dan Abu Thalib. Yang menolak ajakan Nabi itu ada dua orang, Abu Jahal dan Abu Thalib. Menolak dengan kekerasan dan menolak dengan lemah lembut. Kalau bahasa hari ini Pak, menolak dengan lemah lembut, kamu bagus mantap nih, kamu dur-dur, ajak-ajak, cuman jangan ngajak saya. Jangan ngajak saya, itu tipe-tipe Abu Thalib. Yang menerima ada dua, Abu Bakar dan Abu Sufyan. Diajak tidak pakai fikir-fikir, itu namanya Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam kata ulama, diajak langsung masuk tidak pakai mikir. Itu keimanannya Abu Bakar. As-Siddiq beda dengan As-Syuhud. Kalau kata ulama begitu Pak Ustaz. Siddiq itu membenarkan tanpa melihat. Itu loh, temanmu katanya masak dari Mekah, apa dari tanah Arab ke Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi dalam waktu 1 malam. Gila itu. Siapa yang ngomong? Muhammad. Kalau Muhammad yang ngomong, pasti benar. Maka disebut As-Siddiq, membenarkan tanpa melihat. Coba keimanannya. Nah hari ini keimanannya Abu Bakar ada di sekitar kita. Mas, ayo boleh ke masjid, kita rapatkan untuk Masya Allah Pak, untung Bapak ingatkan. Ayo kita sama-sama masjid. Itu tiba-tiba Abu Bakar sih. Tiba-tiba yang kedua adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam ketika peristiwa Futuh Mekah. Dekat-dekat Futuh Mekah baru masuk Islam. Ada hari ini Pak, tiba-tiba Abu Sufyan ada. Lagi kerja nih Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebentar lagi mau azan maghrib, kita ke masjid. Nanggung Pak, duluan. Setelah Allah kita salam. Itu tadi dia berdiri Pak, tambah 1 rakaat masuk, tapi selamat juga masuk ke dalam masjid. Ada tantangannya. Kenapa harus kita lakukan Pak? Akan menghasilkan orang-orang seperti itu. Yang jelas harus kita kerjakan. Kalau tidak kita kerjakan tidak akan ada hasil. Harus kita. Yang kedua, secara kontinu. Kurang berapa lagi Ustaz? Terakhir kan, harus kita kerjakan secara kontinu. Kenapa? Terakhir analogi saya. Di tanah datar ini Bapak Ibu yang lihat, kalau kita tanya berapa jumlah laki-laki balik yang tidak mengetahui ada air minum merek Aqua? Berapa persen Pak? Berapa persen Bu? Ada laki-laki balik yang nggak ngerti air minum merek Aqua? Hampir tidak ada. Masya Allah Ustaz. Jitu, hampir tidak ada. Kenapa hampir? Kenapa tidak dikatakan Pak nggak ada? Karena ada hampirnya. Hampirnya itu mendekati 0%. Siapa 0%-nya? Laki-laki yang gila. Coba. Laki-laki yang hampir sakaratul maut. Nah, nggak ngerti itu kalau ditanya. Masalahnya sekarang orang sudah tahu semua, tetapi kenapa masih ada iklan? Memberitahukan sesuatu yang sudah kita tahu. Saya tanya sama Ustaz. Saya kasih tahu sama Ustaz. Subuh saya datang Ustaz, kalau lapar makan ya. Zuhur, Ustaz kalau lapar makan. Asar datang lagi, Ustaz kalau lapar makan. Maghrib saya datang, Ustaz kalau lapar makan ya. Isya saya datang, Ustaz kalau lapar makan ya. Hari kedua begitu, hari ketiga begitu. Lama-lama Ustaz bilang saya apa? Pak, bosan saya di muka Bapak. Sudah tahu saya, tapi dikasih tahu. Masalahnya kenapa orang semuanya sudah tahu Aqua, tapi masih ada iklan di TV, di pamflet, baliho, kan semuanya sudah tahu. Kenapa? Karena orang Aqua bilang, Bu, Pak, Bu, saya mau Aqua bukan di sini, tetapi Aqua ada di. Ada buktinya? Ada. Coba kita suruh anak kita nih, Dek, beli air. Yang dibilang sama abangnya di toko apa? Bang, beli Aqua. Padahal yang dibeli bukan Aqua, yang dibeli ini. Itu tandanya Aqua ada di dalam. Alias kata orang Aqua mengatakan, saya mau Pak Aqua di sini. Saya mau pabrik saya tambah banyak, saya mau karyawan saya tambah banyak, uang saya tambah banyak, saya bisa beli jet. Itu Pak ya. Tapi Pak, kalau saya tidak diiklankan, mungkin 5 tahun belum ada efek untuk Aqua. Tapi mulai 10 tahun, Aqua yang dari sini tercabut, Aqua yang dari sini tercabut, sehingga hilang dari peredaran. Bapak Ibu boleh cek sekarang, di mana barang yang namanya sabun batangan merek B29. Ada? Tidak ada lagi. Kemana barang itu? Nah, karena apa? Dari iklan. Nah sekarang kita geser Pak permasalahan ini paling terakhir Pak.
Kira-kira di seluruh tanah datar ini ditanya itu laki-laki balik, Pak, Bapak tahu nggak kalau nggak sholat itu dosa? Kita tanya sama anak kita, kalau nggak sholat dosa apa pahala? Dosa, ya benar. Kira-kira laki-laki balik yang nggak tahu kalau nggak sholat itu dosa berapa persen, Pak? Hah? Tahu semua? Jawabannya sama kayak Ustaz. Hampir tidak ada, mendekati 0% karena ada laki-laki yang mau mati, ada laki-laki gila. Masalahnya kenapa setiap orang sudah tahu kalau nggak sholat itu dosa, tetapi masih tidak sholat? Ya, Iklannya kurang. iklannya kurang, masya Allah. Jadi siapa yang akan mengiklankan? Setiap kita. Bawalah misi ini kepada setiap orang beriman, Pak. Mari kita kembali. Meskipun bosan, meskipun akan ditolak, meskipun tidak akan ada hasil sepertinya, tapi wallahi ya, itu yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu ya, saya titipkan secara pribadi dan secara institusi untuk menyelesaikan masalah harkam tikmas tidak bisa diselesaikan polisi sendiri. Harus seluruh elemen. Caranya bagaimana? Caranya nanti kita ambil copy paste, jadikan mereka kembali ke surga. Sepakat Bapak Ibu ya? Masya Allah. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada benar yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kalau ada yang salah datang dari saya pribadi menjelaskan sekali lagi kami titipkan kembalikan kembali ke surau kami adalah tugas kita bersama-sama setiap laki-laki dan perempuan beriman. Siapa mereka? Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja, mungkin boleh kita nanti sedikit merapat apa yang mau ditanyakan bincang-bincang sedikit dengan kami. Selaku mohon maaf, saya kalau dihitung hari baru 7 hari masuk sekolah. Tapi alhamdulillah saya dalam waktu 7 hari ini bisa datang ke surau kami, ke masjid yang katanya hanya satu di tanah datar. Betul ya? Sungguh luar biasa, sungguh dari Allah rezeki saya, dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa datang ke masjid yang memang rata-rata kemarin keramik Pak. Bagus sekali saya sholat di masjid yang dari kayu seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kemarin di mesin HP begitu juga Pak, saya mau makan-makan dan protes dengan saya paling deg-degan kalau ada yang protes Ustaz. Baik Bapak Ibu mulia, karena diminta perkenalan, nama saya Nur Ihsan, Bapak Ibu. Saya sekarang tinggal di Pasar, di rumah dinas. Saya bawa istri dan anak saya 3, masih kecil-kecil, yang paling gede umur 5 tahun. 5 tahun, kelas 5 SD. Saya asli dari Jawa Tengah, dari satu kampung Nagari, namanya Ambarawa. Saya dari situ. Di sana juga ada rawa namanya rawa Pening. Rawa itu danau, Pening itu puyeng, pusing. Rawa Pening. Kemudian saya polisi Jawa, Ustaz. Saya polisi Jawa, Ustaz. Jadi tapi baru 2 kali saya keluar dari Jawa. Yang pertama di Sulawesi, di Gorontalo, orang sebut seram di Madinah, dan untuk kedua kalinya saya keluar dari Jawa, saya menginjakkan kaki di seram di Mekah. Ya, kita punya falsafah, ada yang bisa disyarat, saya bisa gitu. Untuk keajaiban dunia, Pak. Meskipun nomor 23, tapi keajaiban dunia yang harus kita angkat sama-sama. Gitu Pak ya. Saya bersyukur kepada Allah, saya bisa datang ke sini dan sekali lagi saya titipkan kayak kita bersama-sama. Tidak akan bisa menyelesaikan masalah nanti mas kecuali dengan orang beriman. Cukup Pak ya? Cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak, kalau mau ada tatap muka ke depan perbincangannya. Terima kasih. Saya aturkan kepada Bapak Kapolres secara datar. Kalau menjadi Kapolres itu support alhamdulillah aman. Kemudian apa yang disampaikan Pak Kapolres sudah jadi sangat bermanfaat untuk kita ke depan yang kita para maju. Kemudian izin Pak Kapolres, izin kalau diundang nanti kita jadi saksi maaf bisa kan? Iya, ya Pak Ustaz ini sangat bagus ini. Nah, demikian saja. Setelah ini Bapak Ibu jangan pulang dulu. Nah, kita pada hari ini ada namanya subuh gerda yang sudah disediakan oleh ibu-ibu kita belakang nanti untuk sarapan, yaitu lontong atau pek utara siap adanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, iya. Bentar aja Pak, karena mau diajak di belakang. Mungkin kadang-kadang mungkin ada hari bayangkan biasanya momentum biasanya nanti diarahkan dari jangan biasanya momentum bisa masih itu Pak ya. Ada tambahan bisa Oh ya, foto dulu. Foto bersama dulu.